Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Jadi sebaiknya kalau kita yang tidak perokok ini melihat lingkungannya seperti itu, kita langsung jauh saja menghindar atau apa yang kita lakukan, Pak Indra? Ini sebenarnya undang-undang dibuat ini untuk membuat para perokok aktif itu bisa mampu berhenti merokok. Lebih tahu sadar efek daripada kalau saya perokok aktif itu bukan cuma diri saya saja jadi korban, tapi itu bisa juga membuat orang lain yang ada di sekitar kita itu menjadi korban. Ya. Jadi dengan kita membuat satu undang-undang, membuat satu aturan bahwa inilah efek jerah juga salah satu bagi kita perokok aktif. Jadi diharapkan sekali dengan undang-undang lebih ketat, kemungkinan juga nanti akan dibuat satu undang-undang usia juga sudah diterapkan, usia di 18 tahun yang boleh membeli rokok. Tapi itu masih juga bebas kita lihat bahwa karena warung-warung di mana-mana juga masih bebas siapkan dijual bebaskan. Jadi kalau saya masih perokok aktif memang lebih bagus kita berhenti atau sadar diri tidak merokok di tempat umum atau di lingkungan, baik itu rumah tangga juga. Rumah tangga. Karena kita lihat ada anak-anak kecil, ada anak bayi, harus dia menerima ya gitu ya. Jadi sebenarnya bukan hanya di tempat umum ya, dimulai dari rumah, di rumah sendiri. Apalagi kalau di situ ada anak-anak yang masih dalam pertumbuhan, sangat berpengaruh ya. Jadi perokok aktif itu harus sadarlah. Itu bukan hanya bahaya bagi dirinya, tapi bahaya bagi orang lain termasuk keluarganya. Apa yang menyebabkan rokok itu berbahaya? Kira-kira zat-zat apa ya yang ada dalam rokok itu sehingga itu sangat berakibat fatal bagi tubuh kita? Boleh Pak Indra? Jelaskan sedikit. Terima kasih Pak Suritonga. Izinkan saya untuk melihat saya punya catatan di handphone saya ini. Saya hanya membahas sekitar 10 saja zat yang berbahaya. Selain tadi kita sudah bahas tentang nikotin ya, ada tar di sana, Pak Suritonga. Di situ gimana tar itu merupakan hidrokarbon yang muncul pada saat rokok itu dibakar. Pada saat rokok itu dibakar, tar itulah yang keluar pertama kali. Dan zat ini sangat berbahaya karena akan menempel pada paru-paru kita dan pada pembuluh-pembuluh darah kita, tar ini. Kalau kita lihat, saya ada satu contoh otopsi daripada pasien yang perokok aktif, pada saat diangkat paru-parunya kita lihat bagaimana bentuknya hitam dan pas dibuka lagi bagian dalamnya kita bisa lihat bahwa tarnya itu sudah menempel semua di bagian paru-paru tersebut. Ya, dan kita lihat juga ada nikotin. Tadi saya sudah jelaskan bahwa itu membuat satu kecanduan karena dia membuat dopamin yang keluar dari otak kita membuat kita lebih ketagihan terus-menerus. Kita juga lihat ada karbon monoksida. Senyawa ini dapat menghambat kemampuan darah untuk mengikat oksigen. Karena kita tahu oksigen dalam darah kita itu harus tersuplai dengan baik. Dan itu harus ke seluruh tubuh kita. Nah, apabila ada karbon monoksida tersebut, itu akan menghambat untuk oksigen itu masuk dalam darah dan dibawa ke seluruh tubuh kita. Ada amonia. Amonia adalah gas yang berbau tajam. Ini banyak digunakan sebagai cairan untuk pembersih. Ya. Dan ada arsenik, bahan keras ini banyak digunakan untuk produk racun tikus. Ya, ada juga hidrogen sanida. Bahan ini banyak digunakan dalam pabrik plastik. Ada juga aseton. Di sini dijelaskan. Bahan alkohol ini biasanya dikenal sebagai cairan pembersih kuteks kita atau kuku kita untuk membersih semua. Dan banyak lagi ada sekitar 4.000. Jadi inilah yang sangat berbahaya apabila
itu masuk ke dalam tubuh kita terus-menerus, akan sangat mengganggu kesehatan tubuh kita. Bahkan juga mental health kita. Tadi kita sudah bahas mengenai jantung, paru-paru kita, tentang pembuluh darah kita, juga mental health kita sangat juga terganggu. Karena dengan efek ketagihan itu, apabila kita tidak merokok sekalipun, itu membuat emosi kita lebih meledak-meledak. Bahkan bisa dikatakan lebih tidak terkontrol. Nah, inilah yang berbahaya, sangat-sangat tanpa kita sadari. Kalau kita terus lakukan itu, kita lakukan terus, itu bukan cuma fisiologi kita juga bermasalah, mental kita juga bermasalah. Oke, makasih. Jadi sangat banyak zat-zat yang berbahaya dalam rokok itu, dan itu sudah sangat dijelaskan tadi, sudah sangat gamblang dijelaskan oleh Pak Indra. Sekarang saya misalnya, saya ini perokok. Saya ingin berhenti, Pak Indra. Saya ingin berhenti. Tapi saya sudah coba usaha, ada teman-teman cerita berusaha, tapi gagal. Kira-kira Pak Indra bisa bantu bagaimana caranya berhenti merokok ini, Pak Indra? Banyak cara yang harus kita lakukan untuk usaha berhenti merokok. Yang paling penting adalah usaha dalam diri kita sendiri. Dalam diri. Motivasi kita Motivasi diri ya. Walaupun dokter sudah vonis saya sakit jantung, walaupun dokter sudah katakan kamu penyakit kanker, berhenti merokok. Tapi kalau itu tidak ada motivasi dalam diri kita sendiri, itu tidak akan berjalan dengan baik. Jadi yang pertama harus kita tekankan, harus ada motivasi yang kuat dalam diri kita. Motivasi itu bisa karena dorongan dari dokter, atau kondisi penyakit yang kita alami, atau dari orang-orang terdekat yang kita sayangi. Ya, jadi harus ada dukungan dari orang terdekat untuk bisa mampu kita berhenti merokok juga. Tapi kalau orang dekat kita tidak mendukung, kita sangat sulit. Tapi kalau orang dekat kita mendukung, sangat mendorong kita untuk berhenti merokok, saya rasa dengan dorongan yang kuat, dia mampu lakukan itu. Dan harus kita buat list juga, Pak Silitonga. Kalau saya berhenti merokok, apa yang saya harus buat? Hal-hal positif apa yang saya harus buat? Saya harus berolahraga dengan baik, saya harus bergaul dengan orang yang tidak merokok, saya harus jauhkan diri saya daripada bau-bau asap rokok, karena bau sedikit pun akan mengingat memori saya untuk saya mau merokok kembali. Saya harus berani lakukan hal-hal positif lainnya, umpamanya ibadah saya lebih saya tingkatkan ya kan? Makanan yang sehat saya harus jalan, karena makanan juga sangat mempengaruhi. Ibarat kata seperti ini, Pak Silitonga. Kalau saya suka makan yang berminyak, berlemak tinggi, saya akan terpancing untuk kembali merokok, karena itu menghilangkan rasa minyak atau rasa pedas yang ada dalam mulut saya. Nah, hal seperti itu makanan lebih banyak kita makanan yang dikurangi lah atau dihindari begitu ya. Yang makanan berlemak dan berlada, berpedas itu harus kita hindari, ya kan? Atau yang manis sekalipun, karena rokok dan kopi dan makanan yang manis itu sangat berhubungan erat lah dengan yang makan pedas dan makanan berlemak tinggi. Jadi kita harus lihat dietnya juga. Nah, kita harus juga minta bantuan apabila kita gagal, bantuan dengan pakar kesehatan. Nah, Rumah Sakit Advent pernah membuat satu program 5 hari berhenti merokok. 5 hari berhenti merokok. Karyawan kita. Dan itu ada banyak dampaknya juga bagi teman-teman kita yang ada di Rumah Sakit Advent ini. Jadi di situ juga kita memberikan motivasi untuk mereward diri kita apabila kita berhasil berhenti merokok. Dan yang paling penting, Pak Silitonga, kita minta bantuan kepada Yang Maha Kuasa agar kita dapat dikuatkan untuk motivasi kita yang sudah kuat, dukungan dari keluarga sudah kuat, dan kita dikuatkan oleh tuntunan daripada Tuhan untuk kita mampu. Karena kita adalah ciptaan Tuhan, Tuhan tahu kelemahan kita perlu bantuan daripada pencipta kita untuk bisa lepas daripada jeratan rokok tersebut. Jadi tadi yang pertama ada motivasi diri dulu ya. Kalau mau berhenti merokok ada motivasi diri, keinginan yang kuat mau berhenti. Lalu yang kedua ada bantuan anggota keluarga, teman-teman dekat supaya kita bisa terhindar. Lalu yang ketiga, kita juga membatasi pergaulan dengan orang-orang yang tidak merokok supaya kita jangan terpancing lagi untuk merokok kembali. Lalu makanan juga berpengaruh ya Pak Indra ya, berpengaruh. Lalu kemudian kita minta kuasa Tuhan agar menyanggupkan kita untuk berhenti. Amin. Lalu yang berikut
ada program dari Rumah Sakit Advent, ada tadi kita mendengar 5 hari berhenti merokok ya. Nanti ada program ini bisa disampaikan Pak ya ke kita supaya banyak orang yang bisa berhenti dari bahaya rokok ini. Ya, baiklah. Kita sangat berterima kasih atas paparan dari narasumber kita Bapak Indra Rantung, bagaimana bahaya dari rokok dan juga cara berhenti dari kebiasaan merokok itu. Semoga ini bisa membantu kita untuk memiliki hidup sehat. Sampai bertemu kembali dalam program Hidup Sehat bersama kami dari Rumah Sakit Advent Bandung. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.